Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya sapa dulu ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ternyata semuanya tetap semangat, masih semangat pada pertemuan Lokakarya kedua ini. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah sarapan belum? Pasti sudah ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya akan mengajak ice breaking sebentar, melatih apa ya, biar kita tidak terlalu tegang. Nah, ya. Siap-siap ya Ibu Bapak ya, tirukan saya ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, berkedip mata. Buka tutup, bergoyang-goyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Makin cepat. Buka tutup, berkedip mata. Buka tutup, bergoyang-goyang. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, berkedip mata. Hip hip hip, hore. Oke, sekian dulu ice breakingnya. Sudah fresh belum ya? Jadi gak ada ketegangan. Oke, tadi kita sudah ice breaking ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak tegang lagi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke, mungkin saya juga sudah mungkin saya lupa, atau mungkin Bapak Ibu sekalian di sini lupa dengan saya. Kita belum berkenalan atau sudah yang waktu Lokakarya sebelumnya, tapi karena kita tidak pernah ketemu, jadi saya mengulangi ya, kita memperkenalkan diri lagi. Saya juga akan memperkenalkan diri saya. Jadi kita setelah saya nanti Bapak Ibu ya. Jadi memperkenalkan nama diri, panggilannya, dan mungkin teman-teman ingat kita tuh karakternya seperti apa. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Nama saya Imah Budi Nuryani. Panggilannya Bu Imah. Teman-teman biasanya melihat saya adalah orang yang pemalu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian semua sudah mengenalkan diri kembali ya. Saya mungkin lupa atau ingat dengan nama-nama Bapak Ibu sekalian di sini. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita ada kesepakatan belajar ya untuk hari ini. Apa itu kesepakatan belajar? Ini adalah kesepakatan yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan kesepakatan belajar kita? Sudah setuju ya? Sepakat ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu diskusi komunitas praktis. Nah, karena di sini kita ber-15, saya akan membagikan dialog card-nya ini 15 card ya, 15 card untuk semua peserta. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pokok permasalahan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian di sini. Lalu setelah Bapak Ibu semua menuliskan permasalahan yang ada di pemikiran Bapak Ibu semua, nanti berikan kepada saya akan menempelkan di papan sebelah ini, dan nanti kita akan memilih 3 pokok bahasan yang sekiranya sangat menarik yang akan kita bahas bersama dalam diskusi komunitas praktis. Oke. Nah, ini adalah yellow card yang sudah ditulis dari pokok permasalahan Bapak Ibu semuanya. Kan saya tempel ya. Oke, ada 15 pokok permasalahan yang kita tempel di sini. Saya akan sebelum memilih 3 pokok permasalahan, pokok bahasan, peserta di sini ada ber-15 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta Bapak Ibu membagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdapat 5 orang ya. Oke, silakan Bapak Ibu membagi kelompok. Ya, Bapak Ibu sudah membentuk menjadi 3 kelompok terdiri dari 5 orang. Selanjutnya saya sudah memilih ya, atau akan memilih 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama.
Nah, yang pertama adalah bagaimana mensiasati guru senior yang berada dalam zona nyaman dalam pembelajaran. Oke, kita tempel di sini. Yang kedua adalah tips mendisiplinkan siswa dalam pembelajaran. Oke, kita tempel di sini. Ini yang paling prioritas ya, 3 di atas ya. Yang ketiga adalah cara mengajar asik dan menyenangkan. Oke, untuk yang lainnya kita sisihkan di bawah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu setelah mendiskusikan bersama kelompok, nanti Bapak Ibu akan maju untuk mempresentasikan apa yang telah disampaikan oleh kelompok masing-masing, apa pendapat atau mungkin solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu tulis di sini, yang akhirnya kita kerucutkan menjadi 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama mengenai solusinya. Nah, karena Bapak Ibu sudah selesai mempresentasikan masing-masing kelompok tentang 3 permasalahan, kita lanjut ke sesi refleksi praktek diskusi komunitas praktis kita dari awal tadi hingga sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu masih menyimpan yellow card-nya. Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira refleksi diri Bapak Ibu jika apa yang Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu kedepannya mengalami kegiatan menjalankan diskusi komunitas praktis, apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang kedua adalah bagaimana sih perasaan Bapak Ibu tadi saat kegiatan diskusi praktis kita ini terjadi? Materi kita selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang filosofi komunitas praktisi. Oke, kita definisikan dulu ya Bapak Ibu. Apa sih komunitas praktisi itu? Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukan dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin ya. Oke, setelah kita mengenal dari definisi tentang komunitas praktisi, yang kedua yaitu tujuan dari komunitas praktisi itu sendiri. Ya, memiliki 5 tujuan ya Bapak Ibu. Pertama yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang terkait dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Tujuan yang kelima yaitu mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Oke, setelah itu manfaat dari adanya komunitas praktisi. 1. Membangun jejaring antar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta rekan sejawat. Yang kedua, memberikan ruang berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi, dan dapat membangun pemahaman dan wawasan atau sebuah isu bersama. Yang ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Oke, tentunya Bapak Ibu calon guru penggerak, kita membayangkan kalau di sekolah kita itu kita memiliki komunitas praktisi. Pasti kita bisa merasakan manfaat dari adanya komunitas praktisi itu. Contohnya misalnya di sekolah kita sudah ada komunitas praktisi nol sampah ya. Memang pekerjaannya lebih berat karena apa? Harus meluangkan waktu ya lebih setelah pembelajaran. Mereka harus mengadakan konsolidasi, koordinasi ya. Tetapi dampaknya dalam pembelajaran itu sendiri, misalnya kalau sekolah kita sudah ada komunitas untuk zero sampah, artinya bahwa akan mendukung pembelajaran kita di dalam kelas. Jadi kita masuk dalam kelas, kita lihat kelas kita itu bersih, sudah tidak ada sampah di dalam.
Baik Bapak Ibu, waktunya habis 15 menit. It's over. Oke, and then next, kegiatan kita selanjutnya. Bapak Ibu tadi sudah membuat aplikasi untuk komunitas praktisi ya. Oke, di sekolah Bapak Ibu sendiri. Oke, sekarang saya beri waktu Bapak Ibu 5 menit untuk saling share dengan temannya. Share dengan teman di sebelahnya. Karena Bapak Ibu di sini ada 15 orang, jadi kelompok yang terakhir itu bisa bertiga untuk share dengan temannya. Oke, waktunya 5 menit. Kenapa saya beri waktu 5 menit? Bapak Ibu bisa mendapatkan ide tambahan untuk bisa mengisi aplikasi tersebut. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu share dengan temannya selama 5 menit. Oke, sekarang Bapak Ibu saya beri waktu 5 menit lagi untuk melengkapi. Oke, silahkan. Wow, Bapak Ibu hebat. Oke, saya mengapresiasi sekali. Coba Bapak Ibu semuanya katakan bahwa saya keren, saya keren. Oke, semuanya. Baik Bapak Ibu, kita kembali. Bagaimana tadi isomanya? Tentunya badan kita akan tercharge kembali ya Bapak Ibu setelah kita istirahat tadi. Oke, karena kita masih ada materi-materi yang harus kita selesaikan, untuk mengatasi Bapak Ibu ngantuk, kita energizer dulu ya. Oke, 10 menit ya. Oke, semuanya berdiri Bapak Ibu. Oke, kita buang energi kita supaya kita tidak ngantuk nanti, menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Oke, kita akan karena jargon kita adalah merdeka, jadi kita akan menuliskan kata merdeka. Tangan kanan, kiri, kaki kanan dan kiri. Oke, Bapak Ibu mulai. M, E, R, R, D, E, K, A. Tangan kaki kiri. M, E, R, R, D, E, K, A. Kaki kanan. M, E, R, R, D, E, K, A. M, E, R, R. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup berkeringat ya? Oke, silakan duduk. Kita akan lanjutkan kegiatan diskusi kita. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi untuk bagaimana menciptakan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya, nanti kita akan membagi 5 kelompok ya. Kelompok 1 yaitu mempelajari peran 1 dan peran 2. Kelompok 2 mempelajari peran 3 dan peran 4. Kelompok 3 mempelajari peran 5, 6, dan 7. Waktunya 15 menit untuk mempelajari menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, mulai dari sekarang Bapak Ibu jika mengalami kesulitan nanti boleh bertanya ke pendamping. Maaf ya, waktunya hanya 10 menit ternyata. Silakan. Oke, Bapak Ibu, waktunya habis. Oke, sekarang setelah Bapak Ibu tadi berdiskusi tentang peran ya, sesuai dengan kelompoknya, Bapak Ibu nanti akan saya bagi lagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 tadi kan sudah membahas peran 1 dan 2. Kelompok 2 peran 3 dan 4. Kelompok 3 peran 5, 6 dan 7. Oke, sekarang saya akan bagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok ya. Bapak Ibu akan berhitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan sekarang yang termasuk kelompok nomor 1 silakan gabung dengan nomor 1. Yang tadi nomor 2 silakan gabung dengan nomor 2. Yang tadi mendapatkan urutan nomor 3 silakan gabung dengan nomor 3. Oke, silakan Bapak Ibu bergerak. Oke, Bapak Ibu sudah berkumpul ya sekarang dengan kelompok yang baru. Oke, Bapak Ibu silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 ya, gabung dengan tadi yang nomor 1, kelompok 2 juga nomor 2. Jadi Bapak Ibu saya beri waktu untuk berdiskusi. Oke, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan saling berdiskusi tadi, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan memperjelas materi ya, materi dari peran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan mulai dari sekarang. Satu orang mendapatkan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, waktunya habis. Bapak Ibu,
Acara kita selanjutnya yaitu kita akan belajar untuk menganalisa diri dalam peran guru penggerak ya, untuk membuat komunitas praktisi. Waktunya 15 menit ya. Bapak Ibu lihat tayangan saya. Oke, sekarang saya akan berikan nanti lembar pengisian analisis diri dalam menggerakkan komunitas praktisi ya. Bapak Ibu menganalisis kelemahan, kelebihan dan cara dari Bapak Ibu untuk memperkuat kelebihan dan menghadapi kelemahan dari hal ketiga tersebut. Kita identifikasi dalam peran guru penggerak ya, membuat komunitas praktisi. Oke, kita analisis kelebihan diri kita, kelemahan dari diri kita, dan cara kita untuk memperkuat kelebihan dan menghadapi kelemahan itu. Oke, Bapak Ibu, saya beri waktu 10 menit untuk mengisi. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke pendamping. Oke, waktunya habis ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menceritakan analisis dirinya kepada rekan guru di sebelahnya. Silakan. Oke, silakan. Mungkin nanti dari sharing dengan teman di sebelahnya Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan atau saran ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan bercerita. Oke, waktunya habis. Oke, semuanya berikan tos dengan temannya. Mantap. Baiklah Bapak dan Ibu calon guru penggerak, sampailah kita pada sesi menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini diharapkan kepada calon guru penggerak dapat menjelaskan tahapan menggerakkan komunitas praktisi, dan calon guru penggerak dapat membuat rencana menggerakkan komunitas praktisi di tahapan merintis. Baiklah, sampailah kita pada sesi menggerakkan komunitas praktisi, di mana pada sesi ini calon guru penggerak dapat menjelaskan tahapan menggerakkan komunitas praktisi dan dapat membuat rencana menggerakkan komunitas praktisi di tahapan merintis. Baiklah, saya sudah menyiapkan beberapa poster di depan, silakan dilihat dan diamati dulu. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah mengikuti atau bergabung dalam satu komunitas? Siapa di antara Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengajak satu orang untuk ikut komunitas atau kepanitiaan? Ada enggak? Ada ya? Terus siapa di antara Bapak dan Ibu yang pengen tahu caranya untuk menggerakkan orang mengikuti komunitas belajar? Ada yang ingin tahu? Baik, oke. Untuk itu kita akan melakukan perjalanan untuk mengetahui tahapan belajar menggerakkan komunitas. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ada berapa tahapannya? Ada 3, Bu. Betul, sesuai dengan telah poster saya tempelkan tadi. Sekarang kita akan berkeliling untuk mengetahui macam-macam tahapan-tahapan komunitas belajar tadi. Oke, mari kita berkeliling untuk mengetahui tahapan-tahapan yang akan kita pelajari. Tahapan pertama adalah tahap merintis. Tahap merintis adalah tahapan memulai sebuah komunitas. Apa-apa saja strateginya? Yang pertama adalah membangun percakapan awal. Percakapan awal adalah di saat percakapan yang diawali dengan pemimpin sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator urusan sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Yang kedua adalah menemukan pengikut pertama. Pengikut pertama adalah rekan guru yang bersemangat dan bersedia turut menggerakkan komunitas belajar bersama guru penggerak. Nah, dan yang ketiga adalah membangun percakapan bermakna. Percakapan bermakna ini dimulai dengan pemetaan masalah-masalah dan rencana solusi yang bisa dilakukan. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tahap kedua adalah tahap menumbuhkan. Pada tahap menumbuhkan, komunitas praktisi diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik secara lebih luas. Apa saja yang bisa dilakukan dalam tahap 2 ini? Yang pertama, menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin. Pertemuan rutin ini maksudnya pertemuan yang
yang dilakukan untuk memperkuat proses belajar anggota di komunitas tersebut. Jadwal dan lamanya pertemuan rutin perlu disepakati agar terdapat kesesuaian dan komitmen untuk menghadiri pertemuan, baik dalam bentuk tatap muka ataupun dalam jaringan. Yang kedua, mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Guru penggerak diharapkan dapat mendorong dan mendampingi anggotanya untuk mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Dan yang ketiga, mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Guru penggerak dan anggota komunitas bisa mendokumentasikan hasil kegiatan dan praktik baik yang telah dibagikan di komunitas dalam bentuk tulisan, video, ataupun audiovisual. Kita berkeliling ke tahap selanjutnya. Tahap yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap merawat keberlanjutan. Pada tahap ini, komunitas praktisi adalah diharapkan dapat memastikan proses baik yang sudah berjalan dalam komunitas akan terus memberi dampak positif bagi anggota komunitas. Bagaimana cara mewujudkannya? Yang pertama, kita mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Dalam waktu tertentu, guru penggerak perlu mengidentifikasi anggota-anggota yang berpotensi untuk menjadi penggerak, kemudian diberikan tanggung jawab sebagai pengelola kegiatan dengan peran yang berbeda-beda. Dan yang kedua, menginisiasi kolaborasi. Komunitas praktisi dapat mulai menginisiasi kolaborasi dengan pihak-pihak di luar komunitas yang dapat memperkaya pembelajaran anggota dan dapat membantu anggotanya mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek kegiatan murid. Proyek kegiatan murid ini memberikan manfaat bagi guru dan murid secara langsung, di mana proses pengelolaan kegiatan yang kompleks melatih dan menguji anggota komunitas dan berkomunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Baiklah Bapak dan Ibu, 3 tahap dalam komunitas belajar sudah kita ketahui. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Itulah ketiga tahapan tadi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tahap-tahap yang kita lalui dalam komunitas belajar? Yang pertama adalah Intis Bu, yang kedua menumbuhkan keberlanjutan. Good job. Bapak dan Ibu semua keren, bisa mengetahui dan bisa menyebutkan kembali apa saja tahapan-tahapan yang dalam komunitas belajar. Sekarang adalah waktunya untuk Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak untuk dapat menggerakkan komunitas praktisi. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu dapat membawa perubahan di sekolah dan lingkungan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu membuat rencana untuk menggerakkan komunitas belajar, fokusnya di tahapan merintis. Bapak dan Ibu mengerjakan di lembar yang akan dibagikan oleh rekan-rekan saya. Sudah dapat semua Bapak dan Ibu? Oke. Silakan diisi, waktunya adalah 8 menit. Silakan dimulai. Semoga semua rencana sudah selesai ya Bapak dan Ibu. Sekarang silakan Bapak dan Ibu memberitahu rencananya kepada rekan guru di sebelahnya. Bapak Ibu dapat memberikan saran atau masukan terhadap rencana yang dibuat oleh temannya. Waktunya adalah 5 menit. Silakan dimulai. Boleh dilengkapi ya Bapak dan Ibu jika terdapat ide-ide untuk tambahan dari diskusi sebelumnya. Silakan diisi, waktunya 5 menit saja. Silakan. Tidak terasa Bapak dan Ibu, kita telah tiba di penghujung lokakarya ini. Mari kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari dari pagi hingga sekarang ini. Coba kita review, apakah Bapak Ibu siap? Mari kita mulai. Oke, luar biasa. Di sini saya juga ingin memberitahukan ya Pak, Bu, bahwa lokakarya ini serta grup Facebook antar guru atau grup WhatsApp merupakan komunitas praktisi yang telah kita pelajari hari ini. Karena komunitas praktisi ini memang digunakan untuk mengembangkan kompetensi Bapak dan Ibu. Maka manfaatkanlah media tersebut serta lokakarya ke depannya untuk mengembangkan kompetensi Bapak dan Ibu. Luar biasa Bapak dan Ibu semua.
sangat keren dalam pelajari materi Lokakarya ini. Tuh thumbs up untuk semuanya. Seperti Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti belajar, kami para pendamping juga ingin belajar untuk lebih baik dalam memfasilitasi Bapak dan Ibu. Untuk itu akan dibagikan lembar evaluasi yang gunanya untuk mengevaluasi Lokakarya ini dan pendamping yang memfasilitasi. Silakan dijawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita ya Pak Ibu. Silakan diisi. Sudah dapat semua Pak dan Ibu? Waktunya 5 menit saja ya, silakan dimulai. Silakan berdiri semua Bapak dan Ibu, kita akan memberikan refleksi untuk hari ini. Dimulai dari saya, lalu teman di sebelah kanan saya, begitu selanjutnya. Coba siapkan satu kalimat yang mendeskripsikan kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih yang telah melakukan refleksi. Tepuk tangan untuk semua. Lokakarya yang ketiga akan dilaksanakan sebulan dari sekarang. Tugas untuk Lokakarya adalah mengerjakan lembar yang akan dibagikan ya. Nanti silakan dibaca dulu instruksi yang ada di dokumen tersebut. Nah, teman-teman silakan dibagikan ya. Baiklah, dengan ini saya menyatakan Lokakarya kedua selesai. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak dan Ibu selama proses Lokakarya ini. Terima kasih. Sebelum kita bubar, di zaman sekarang ini tidak lengkap sebuah kegiatan jika tidak ada kegiatan foto bersama. Mari kita foto bersama. Setelah foto bersama, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk kembali ke rumah masing-masing. Semoga selamat sampai di rumah. Sampai jumpa.